Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi guys, di video kali ini aku tuh kayak ngerasa seneng banget karena aku di sini mau cerita sedikit sharing sama kalian, dan aku juga mau berbagi mengenai latar belakang aku dan lain sebagainya. Jadi sebelumnya aku ucapin makasih banyak buat kalian semua yang udah dukung dan support channel ini. Buat kalian yang subscriber lama ataupun subscriber baru, selamat datang di video aku. Mudah-mudahan aku sih berharapnya video ini dapat memberikan manfaat buat kalian dan bisa menghibur kalian. Nah, buat kalian semua, sebelum kita masuk ke babak atau sesi perkenalan mengenai aku, latar belakang aku ingatkan sekali lagi bahwasanya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di bawah ini, dan jangan lupa juga hidupkan lonceng atau notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan mengenai informasi ataupun uploadan video yang aku unggah ke YouTube. Makasih banyak buat kawan-kawan semuanya yang udah subscribe. Sekali lagi aku ucapkan makasih banyak yang sebesar-besarnya. Tanpa kalian aku bukan siapa-siapa, dan tanpa dukungan kalian aku tuh gak bisa kayak upgrade diri aku, dan setiap manusia juga membutuhkan dorongan orang lain. Nah, dan ternyata teman-teman, ada beberapa subscriber aku itu ada juga yang mereka itu kenal aku tuh cuman kayak di dunia maya aja gitu kan. Jadi di video ini aku mau ngejelasin ya sedikit banyaknya lah mengenai aku gitu. Jadi perkenalan semuanya, buat kalian yang udah kenal juga biar makin akrab sama aku. Jadi nama aku itu Hani, aku tuh biasa dipanggil Hani. Aku tuh asalnya atau domisilinya itu di Riau, bertepatan itu di Rokan Hilir, dan aku itu seorang mahasiswa aktif di salah satu universitas di Medan, dan aku tuh kuliah ngambil jurusan ekonomi syariah. Nah, banyak juga yang nanya mengenai status Kak Hani apa? Kamu statusnya apa gitu kan? Nah, status aku tuh single ya kawan-kawan ya. Aku tuh belum menikah. Aku masih single, masih virgin, masih gadis ya teman-teman. Ya, jadi aku tuh tinggal di Medan itu awal waktu kuliah itu aku sih tinggal sama keluarga ya, sama sepupu kandung aku. Itu sekitar kayak cuman 3 bulan doang gitu sebagai awal untuk mengenal Medan itu, karena sebelumnya itu aku nggak pernah ke Medan ya, aku stay di Riau aja gitu. Memang sih dari SD sampai masuk ke MTS dulu aku pernah pesantren sih 3 tahun. Kemudian aku ngambil sekolah SMK, itu nama sekolah SMK aku SMK Pelopor. Nah, di SMK itu aku ngambil jurusan akuntansi keuangan gitu teman-teman. Oh iya, aku mau ngasih tahu sama kalian, aku kan dulu pernah sih 3 tahun doang sih cuma masuk pesantren. Nah, nama pesantren aku itu Darul Arafah, letaknya itu di kilometer 5. Jadi setelah selesai aku dari pesantren selama 3 tahun, aku langsung dimasukin sama umi aku sekolah SMK gitu. Karena apa ya, karena aku tuh dulu sebenarnya nggak mau kuliah karena keterbatasan biaya juga kan. Terus aku dimasukin SMK sama umi aku. Kebetulan aku ambil jurusan akuntansi keuangan. Jadi SMK aku itu namanya SMK Pelopor di kilometer 21. Jadi di situ ada 3 jurusan waktu masa aku. Yang pertama ada jurusan akuntansi keuangan, yang kedua ada jurusan otomotif, baik roda 2 maupun roda 4 gitu. Nah, setelah selesai aku dari SMK, alhamdulillah rencana demi rencana sudah dikomunikasikan dengan orang tua, yaitu dengan umi aku ya. Alhamdulillah Allah itu ngasih rezeki, karena awalnya itu memang gak mau kuliah. Karena aku tuh mikirnya gini sama umi aku kan, kalau kita sekolah SMK otomatis kan kita kayak apa ya, sekolah jurusan gitu kan. Kebanyakan antara SMK sama SMA itu kebanyakan sih yang diterima SMK gitu. Maksudnya bukan apa-apa, bukan membandingkan antara sekolah SMK dengan SMA, tapi begitulah, karena kita di SMK itu diajari dengan keahlian atau basic yang mau kita ambil gitu. Kayak misalnya aku akuntansi, berarti aku tuh ahlinya di akuntansi gitu. Kalau otomotif
bidangnya di otomotif gitu, kayak di perbengkelan dan lain sebagainya. Nah, setelah selesai aku tamat dari SMK selama 3 tahun, aku langsung dioper ke Medan. Nah, sebelumnya itu teman-teman, aku tuh nggak pernah sama sekali menginjakan di Medan. Padahal sebenarnya aku tuh kelahiran Sumatera. Aku lahir di Tanjung Balai. Ya, aku lahir di Tanjung Balai. Buat kalian semua, kalau ada yang orang Sumatera atau daerah Tanjung Balai, kita sama, aku orang sana juga. Kalau bisa dibilang sih orang Melayu daily ya, kalau bisa dibilang. Nah, setelah itu aku daftar di salah satu universitas di Medan, salah satu perguruan tinggi. Aku ngambil S1, aku jurusan ekonomi syariah. Nah, awal pertama kali aku di Medan itu, aku dititipin sama umi aku itu di rumah saudara, teman-teman. Di rumah sepupu aku, sepupu kandung aku. Cuman ya kayak yang seperti aku bilang, aku tuh cuma 3 bulan doang ngambil kayak apa ya, sebagai perkenalan aja gitu, supaya aku bisa kenal Medan itu gimana sih gitu kan, jalan di Medan itu gimana, menyesuaikan lingkungan di sana itu juga gimana gitu. Cuma 3 bulan aja. Terus aku kayak ngerasa apa ya, kayak ngerasa nggak betah gitu lah ya kan, kayak di rumah saudara ya biasalah, anak kosan pasti atau anak perantauan juga pasti tahu lah tinggal di rumah saudara itu gimana gitu kan ya, sedikit problem lah. Nah, setelah itu aku pindah dari sepupu aku ini, aku tuh ngekos gitu. Jadi kalau bisa dihitung-hitung sih ya, selama 4 tahun itu aku di Medan, mungkin udah ada 5 kali aku pindah kos. 5 kali pindah kos. Nah, yang keempat kalinya itu aku di kosan itu, aku nggak sebut inisial nama tempatnya. Dan di situ aku sudah 3 tahun. Aku tuh mikirnya gini, ya aku sih berharap ya udahlah ini tempat terakhir aku ngekos. Soalnya kan kalau pindah-pindah kos itu capek, angkat-angkat barang, udah barangnya banyak gitu kan. Mau cari kosnya lagi dengan biaya yang juga cukup fantastis gitu ya bisa bilang ya. Terus dari yang 3 tahun itu ternyata ada juga problem dan aku pindah gitu. Dan inilah aku yang berharap terakhir aku ngekos karena lelah. Dan alhamdulillah di kos-kosan di antara yang 5 kali aku tuh ngekos, alhamdulillah yang terakhir ini tempatnya itu memang bener-bener apa ya, nyaman dan fasilitasnya juga lengkap banget. Pokoknya impian setiap anak kos lah bisa dibilang gitu ya kan. Ya aku bersyukur banget lah gitu intinya. Ya bukan berarti aku gak bersyukur ya di antara yang lain-lain itu tempatnya kurang enak atau apa gimana gitu kan. Ya aku selalu bersyukur gitu. Jadi gitulah teman-teman mengenai sedikit cuplikan mengenai latar belakang aku. Jadi aku berharap kalian juga bisa semangat terus menjalani hidup, menjalani karir, menjalani pekerjaan. Buat kalian anak perantauan dimanapun berada, jangan bersedih jauh dari orang tua, karena aku pribadi dari kelas 3 SD aja aku tuh udah jauh dari orang tua. Aku tuh tinggal sama uakku dulu gitu kan, lanjut pesantren, terus lanjut SMK aku itu sama rumah aku tuh beda kabupaten teman-teman, jadi jauh. Aku pulang pun seminggu sekali. Nah bahkan kuliah ini aja aku tuh pulangnya ibaratnya itu cuma 1 tahun 2 kali, pas lebaran UAS doang dan saat Idul Fitri doang gitu teman-teman. Jadi nggak usah ngerasa sedih, aku aja perempuan bisa, masa kalian nggak bisa cowok gitu ya kan. Jadi teman-teman, aku rasa kayaknya udah cukup banget sampai di sini mengenai perkenalan diri aku. Tadi udah nama ya. Kalian jangan lupa ya, nama aku Hani. Status aku single. Jangan kalian tanya-tanya lagi, "Kak udah nikah, Kak? Kak kayaknya Kakak udah ada calon ya, Kak ya?" Gitu ya kan. Terus kalian bilang lagi, "Kayaknya udah nikah atau apa gitu." Pokoknya aku masih single. Kalian jangan tanya-tanya lagi ya. Nah, ingat tuh. Terus aku tuh masih mahasiswa. Aku kuliahnya di Medan, ngambil jurusan ekonomi. Terus aku tuh nggak tinggal sama orang tua, nah gitu. Jadi mungkin sampai di sini aja dulu yang dapat aku sampaikan sebagai awal dari open atau pembukaan dari video ini. Karena sebelumnya aku nggak pernah teman-teman. Kalian bisa lihat di video aku atau sekitar beberapa video aku nggak pernah
percaya diri atau nggak pernah langsung berkomunikasi di depan kalian kayak gini gitu. Sebenarnya teman-teman, bukan aku nggak mau kayak langsung komunikasi sama kalian gini, karena apa ya, awalnya aku itu kan orangnya introvert ya, termasuk orang yang menutup diri. Aku tuh orang yang kayak masih malu-malu gitu kan. Sebenarnya nggak ada sih yang dimalukan, tapi memang belum apa ya, bisa dibilang belum percaya diri lah untuk kayak tampil di depan kamera gini gitu. Ini aja aku berusaha untuk relax, berusaha untuk menyampaikan apa yang harus aku sampaikan dengan pertanyaan-pertanyaan kalian yang selalu nanya sama aku gitu. Itu aja yang kalian tanya. Jadi di video kali ini aku udah sampaikan beberapa latar belakang mengenai aku. Jadi mungkin nanti bisa disambung ke part-part selanjutnya gitu ya teman-teman. Jadi terima kasih sekali lagi buat kalian yang udah subscribe. Dan aku doain buat kalian yang udah subscribe channel ini, aku doain kalian lancar dan sukses ya teman-teman. Dan aku juga minta doanya sama kalian semua supaya terus dukung aku, supaya konsisten buat channel ini terus berkembang. Dan jangan lupa share sama teman-teman kalian supaya saling berbagi satu sama lain gitu ya teman-teman. Jadi gitu aja. Tapi aku lupa. Sebelumnya aku minta maaf banget kalau kamera ini nggak bagus ya, atau hasilnya kayak kurang bagus gitu, atau kayak ngeblur mungkin di HP kalian, atau ada perkataan aku yang masih ao atau kayak sangkut-sangkut gitu. Mohon maaf karena ini video pertama aku teman-teman, video pertama aku di YouTube, maaf ya. Aku ini pakai HP kamera aku, kamera biasa, makanya itu teman-teman doain supaya channel ini terus berkembang dan terus banyak, insya Allah, mudah-mudahan, amin. Nanti kita beli ya teman-teman kamera yang bagus. Jadi ini apa adanya aja dulu dah, yang penting disyukurin dan bisa nongol di depan kalian lah, bisa dibilang gitu ya kan. Jadi udah ya, gitu aja dulu dari aku. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa ya subscribe channel ini, please banget. Udah segitu aja sih ya dulu ya, soalnya aku gagok juga sih mau ngomong sama kalian gitu kayak di depan kamera, kayak padahal nggak ada orang di depan aku, cuman HP aku sendiri. Ya Allah. Ya udah ya guys, sampai di sini dulu video yang dapat aku sampaikan. Mohon maaf kalau ada perkataan yang aku yang menyinggung atau kurang enak di hati kalian, atau susunan kata-kata aku tuh kurang mencerna di pikiran kalian. Aku mohon maaf gitu. Aku akhiri, aku Hani. Salam kenal anak Riau, salam kenal orang Melayu, salam kenal untuk kita semua. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.